Shalom Daikomers. Senang bertemu kembali dengan Daikomers dimanapun berada. Kita semua ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan ya. Amin. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini. Kami bisa melangkah sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan yang memampukan kami. Biarlah Bapa, di malam yang istimewa ini, di mana kami diberikan kesempatan untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan karena kebaikannya membuat kita tidak menyerah. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu kan rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yes. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dalam hidup kami. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, Lihat kasih-Nya lihat kasih yang tidak pernah berhenti. tak pernah berakhir di hidupku. Contohnya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. selamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ya, shalom Daikomers. Shalom. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi nih masuk dalam sesi secangkir teh madu, sesaat berbincang dan berpikir tentang hidup masa mudaku. Haleluya. Daikomers, kembali lagi nih malam ini kita ditemani oleh Pastor Siu Septinartas. Shalom Bapak, apa kabar? Shalom, Thomas. Salam ketemu lagi. Ya, gimana Pak kabarnya Pak? Selama seminggu ini ya? Puji Tuhan sampai saat ini dalam keadaan sehat meskipun tubuh lelah. Ya, tapi sehat puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, Daikomers, di bulan Februari lalu ada juga kan STM ya, secangkir teh madu. Ya, Nah, itu temanya kalau nggak salah masalah yang tiba-tiba atau unexpected problems. ya tidak diduga ya. Ya, tiba-tiba terjadi tidak diduga seperti itu ya Pak. Nah, dari bulan lalu itu sebenarnya itu kita baru mengetahui atau mengenal masalah kita secara umum. Oke. Nah, di bulan Maret ini
kita juga udah dikuatkan nih dari minggu-minggu yang sebelumnya. Setelah mengenal, terus kita tahu nih bagaimana cara kita menyikapi, benar atau tidak. Nah, malam ini kita kembali lagi nih Pak, mau bahas tema tentang menyerah sebelum melangkah. Menyerah sebelum melangkah. ngeri sedap juga ya. Maksudnya temanya itu menyerah sebelum melangkah. Goalnya apa ini? Goalnya kan kalau menyerah sebelum melangkah bisa jadi goalnya adalah mengajak semua daiko menyerah sebelum melangkah. Tapi juga bisa yang positif, bahwa dengan kita mengetahui ya apa yang menjadi masalah, pergumulan, problem kita tahu jalan keluarnya, akhirnya dari itu kita tidak menyerah. Jadi sebelum melangkah jangan menyerah karena kita sudah tahu gitu ya. Iya, gitu Pak. Jadi bulan lalu itu kan kita tahu masalah kita mengenal masalah kita. Nah, di minggu pertama bulan Maret itu temanya tentang am I wrong? Salah nggak sih? Mungkin dari masalah kita itu kita menyikapi atau mengambil solusi itu ya kita belum tahu sebenarnya itu benar atau tidak gitu Pak, berdasarkan firman Tuhan. Nah, kemarin itu di tema am I wrong itu dijelaskan gitu, sebenarnya itu benar atau tidak. Nah, selanjutnya di minggu kedua itu kalau nggak salah temanya what do you want. Jadi sebenarnya tuh dari masalah yang kita hadapi dan cara kita menyikapi, sebenarnya tuh Tuhan maunya gimana sih Pak? Supaya ya dalam kita menyikapi itu sebenarnya Tuhan maunya gimana? Nah, kenapa tema minggu ini menyerah sebelum melangkah? Karena biasanya nih Pak udah dikasih tahu sama Tuhan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi aduh nggak bisa, kayaknya susah deh gitu Pak. Jadi kebanyakan anak muda atau remaja udah tahu nih sebenarnya Tuhan udah kasih jawaban tapi menyerah sebelum melangkah gitu Pak. Jadi diharapkan jangan begitu gitu. Ya, diharapkan jawab gitu. Nah, itu bagaimana caranya itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, siap. Nah, pertanyaan dari Thomas yang bulan lalu belum terjawab, malam ini kembali kita mau tanyakan lagi supaya bisa terjawab pada malam hari ini seperti itu Pak. Boleh. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita seruput dulu yuk. Boleh. Iya, dari Thomas boleh siapkan juga ya. Tadi sebelum siaran saya tadi ada sarapan, ada snack. Oh iya. Sarapan snack. Jadi sekarang minumannya ya Pak? Ya. Mantap. Madu dari Ciledug, enak sekali, nikmat. Terima kasih Kak Gendy sudah membuatkan secangkir teh madu. Iya, ya sebenarnya yang buatkan ada sih Pak. Oke. Ya tapi enak ya Pak? Enak. Manisnya cukup ya? Iya, dari hati kayaknya. Oke, kita lanjut ke fokus pertama. Ya, kita langsung saja kita mulai. Ya ini masalahnya masih umum Pak, tapi masalah terhadap diri sendiri. Oke, baik. Seperti itu. Bagaimana? Oke, pertanyaan yang pertama, ini dijelaskan dulu Pak. Egois itu sebenarnya juga jadi masalah dalam diri anak-anak muda, yaitu contohnya tidak mau mengalah, mau menang sendiri tanpa memikirkan ke depannya seperti apa. Bahkan bisa merusak relasi baik di dalam keluarga, persahabatan atau pertemanan di dalam hubungan atau dan lainnya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi hal seperti itu? Egoisme ini Ya. Oke, baik. Paling tidaknya ada dua yang mungkin saya bisa responi untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah kita harus sadar sebagai laikom, sebagai remaja pemuda yang dinamis di dalam Tuhan, kita harus sadar bahwa sesungguhnya egoisme itu tidak sejalan dengan Alkitab. Itu dulu. Iya Pak. Ya, sehingga akhirnya kita bisa menyikapinya dengan benar. Kalau kita tidak tahu itu, sepanjang itu pula kita akan bersikap salah. Kita tetap akan melekatkan egoisme itu dalam diri kita. Kita tidak akan buang, kita tidak akan selesaikan itu. Jadi yang pertama-tama, dari Thomas dimanapun berada, harus kita sadari bahwa egoisme itu tidak sejalan dengan apa yang kita tulis. Berarti dengan demikian tidak sejalan juga dengan apa yang Tuhan mau. Paling tidaknya di dalam Alkitab ada 7 referensi Alkitab. Tapi karena waktu yang terbatas, kita coba lihat 3.
Mungkin Kak Gaby tolong buka. Ya. Di dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Ayat 20. Ya, Bapak, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk Nah, aku. ini hubungan dengan Tuhan. Jadi kita nggak boleh ya kalau hubungan dengan Tuhan itu bersifat ego gitu. Tuhan tidak izinkan itu. Alkitab tidak sejalan dengan itu. Ya udah, kita harus tahu itu dulu. Gitu loh. Ya. Jadi hidup yang aku punya sekarang ini bukan aku sendiri, tapi Kristus. Berarti dia mau ya Kristus mendapat tempat. Sehingga kita tidak tersentral, terorientasi hanya kepada kita dan kita. Tapi harus pentingkan atau pikirkan juga apa hati Allah, pikiran Allah dan Allah. Yang kedua, yang mungkin bisa dibuka di dalam kitab Lukas 6 ayat 31. Lukas 6 Ayat ayat 31. 31. Ya, silakan. Ya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian. Nah, tadi relasi dengan Tuhan. Iya. Sekarang relasi dengan sesama, dengan teman-teman Daikon. Ya, kalau kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuat itu. Demikian juga dengan keluarga. Iya, seperti itu. Relasi Daikon dengan siapapun, apa mau dalam persahabatan, di dalam komunitas, di dalam keluarga, dengan orang tua dan siapapun, termasuk dengan adik-adik. Nah, iya. Ya, seperti itu. Jadi di sini dia prinsip yang ditekankan sini adalah jangan sampai kita egoisme. Ya, jadi, nah hal itu bila terjadi dampaknya ada. Nah kita harus mengerti ini dulu. Nah kita buka Yakobus 3 ayat 16 dampaknya ini. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Iri hati, kepentingan diri, ada kekacauan dan Segala macam perbuatan jahat. Iya. Itu dampaknya ya Pak. Iya, dampaknya itu. Jadi kalau kita egoisme yang melekat dalam diri kita pasti kacau. Ya, iya dong. Keluarga jadi kacau. Ya, komunikasinya nggak bagus. Seperti itu dampaknya kepada hubungan dan lain sebagainya. Gitu loh. Komunitas juga nggak bagus. Itu dampak egoisme. Itu harus kita sadari. Dan pasti akan terjadi perbuatan jahat. Kita melakukan apa saja, penting jahat kita lakukan. Kenapa egoisme? Penting apa yang saya inginkan tercapai, terrealisasi. Ya, saya puas meskipun orang lain kena dampaknya. Orang lain Menderita. Itu egoisme dampaknya seperti itu. Nah, dengan demikian Alkitab tidak sejalan dengan egoisme. Kita harus mengerti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti apa yang harus kita lakukan sebagai Daikomas? Oke? Kita ambil prinsip dari surat Paulus kepada orang muda, Timotius. Coba kita buka Timotius 1 Tim 4 ayat 7 dan 8. 4 ayat 7 dan 8. Ya. Demikian firman Tuhan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Terus. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Oke, terus? Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Prinsip yang kita bisa ambil di situ. Apa prinsipnya? Melatih. Melatih apa? Melatih beribadah. Melatih hal yang rohani. Ya. Yang seperti apa? Ya, tidak egoisme. Jadi untuk tidak egoisme harus dilatih. Ya. Panduannya apa? Kan begitu. Ya, kita bisa bandingkan dengan Mazmur 119 ayat 9. Coba buka lagi. Banyak kita buka kitab ya supaya menjadi dasar kita dari komunitas dimanapun berada. Maaf Pak, Mazmur. Mazmur 119 ayat 9 kalau nggak salah. Ya, demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman? Ya, itu. Jadi melatih hal yang bersifat rohani. Badannya terbatas, tapi yang rohani ini bukan saja untuk berdampak sekarang, tapi juga nanti dalam kekekalan. Tidak ada jalan pintas untuk
menyikapi egoisme dan akhirnya nanti dari perubahan itu kita bisa jadi berkat bagi banyak orang selain latih dengan kekuatan Roh Kudus tentunya. Saya pikir itu yang bisa saya jawab. Oke, Pastor, terima kasih. Ya, memang seperti itu ya, cara menyikapinya ada dua hal. Ya, dua. Yang pertama kita harus sadari dulu bahwa Alkitab tidak sejalan dengan egoisme. Oleh sebab itu tinggalkan, jangan pernah lagi jadi bagian dari orang yang egoisme. Ya. Terus yang kedua, bagaimana caranya? Seperti itu. Ya udah, latih diri. Latih diri dalam hal apa? Dalam hal rohani, dalam melakukan firman Tuhan. Karena sesungguhnya firman Tuhan itu tidak sejalan dengan egoisme itu. Makanya latihlah itu. Ya, dalam diri kita, latihlah roh kita. Sukakan terus roh kita dengan cara apa? Tidak menyukai egoisme. Sekali lagi, cara menyukakan Roh Kudus, ya, cara menyukakan Tuhan adalah dengan tidak menyukai egoisme. Itu. Oke, e-commerce sangat apa ya? Ya simple ya, maksudnya Pak. Simple jawabannya tapi menusuk. Betul. Gitu. Ya, oke, kita lanjut aja ya Pak. Pertanyaan yang kedua. Nah, ini sama juga nih Pak. Pertanyaannya bagaimana cara menyikapi juga. Tapi bagaimana cara menyikapi orang yang suka memandang diri kita itu rendah. Karena hal itu dapat berpengaruh ke kondisi hati kita. Ya, pasti kalau pandang rendah gak enak. Pandang sebelah mata. Tahu kalau orang atau gambar sebelah mata itu biasanya dijulukin apa ya? Gajah, bukan? Yang sebelah mata. Minions Pak, minions. Tapi ada juga yang bilang katanya itu apa namanya, simbol gajah. Iya. Ya kita inilah memahami. Oleh sebab itu jangan kita pandang orang sebelah mata. Tapi gimana tuh Pak? Oke, baik. Jadi gini, untuk menyikapi mereka yang memandang kita rendah, paling tidaknya kita harus melihat lagi dua hal. Dua hal lagi gitu loh. Pertanyaannya begini, kenapa mereka pandang kita rendah? Oh iya. Kalau mereka pandang kita rendah karena usia, 1 Timotius, KGB tolong buka. Kalau dipandang karena usia kita ini muda, maka 1 Timotius menjawab 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Iya. Jadi jangan seorang pun, berarti selevel kita. Oke? Iya. Mau ilmunya, mau pendidikannya, ini catat baik-baik deh Mas. Siapapun, ya, berarti sekali lagi ya, seusia kita, ya, selevel dengan kita, atau mungkin di atas level kita pendidikannya, pengetahuannya, ya, atau usianya. Ya. Siapapun jangan pernah menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kata rendah di sini menggunakan pengertian jangan seorang pun menganggap engkau dengan sebelah mata. Kalau sebelah mata kan kayaknya sinis banget. Iya. Aduh, nggak enak bener gitu loh kan? Iya. Tapi dia bilang jangan pernah. Ya. Tapi bagaimana caranya supaya akhirnya orang itu tidak bersikap seperti itu kepada kita? Karena kita usia muda, ya udah jadi teladan. Gak usah banyak argumennya, gak usah reaksi. Ya. Jawaban yang paling baik dan efektif adalah jadi teladan. Tapi kalau udah jadi teladan tapi masih dipandang rendah gimana tuh Pak? Oh tetap. Jadi begini, kita jadi teladan bukan karena orang itu, tapi karena memang firman Tuhan menginginkan. Bahkan ini pertanyaan yang sama. Kalau ada pemerintah yang bengis terhadapmu, ya, tapi firman Tuhan berkata tunduk, apakah kau tunduk? Tunduk karena apa? Engkau takut? Bukan. Prinsipnya apa? Karena firman Tuhan yang memberikan. Sama prinsipnya. Prinsip kerjanya sama. Kalau kita sudah melakukan, kita sudah bersikap baik, menjadi teladan, ya, menjadi panutan, ya, role model. Tapi kalau orang masih tetap menganggap rendah karena usia, nggak usah ditanggapin. Ya. Paling penting kita kejar apa yang Tuhan mau nilai atas kita. Yang kedua, kalau seandainya orang pandang kita rendah karena performa kita jelek,
Tadi karena usia. Karena usia, ini performa jelek atau mungkin karena kelakuan kita nggak bagus. Karena kelalaian kita. Iya, karakter kita nggak bagus juga. Iya, harus perbaiki. Coba lihat Titus. Nah ini Timotius muda, lebih muda lagi nih Titus. Ya, Titus 1. Titus 1 ayat. Titus 2 ayat 6 sampai 8. Silakan. Titus 2 ayat 6 Sampai 8. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Nah, Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. iya. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang. Nah, tidak ada hal-hal buruk. Kenapa? Karena kalau ada hal buruk, pasti dipandang rendah. Iya. Jangan pernah dari Thomas merasa rendah, ya. Karena mungkin pekerjaan itu dianggap orang atau hal yang kita lakukan itu dianggap orang sebagai hal yang mengganggu kehidupan mereka, padahal kita melakukan yang benar. Tapi terganggulah dan menjadi orang yang rendah kalau kita tidak melakukan hal yang baik yang kita lakukan. Itu prinsip yang harus kita lakukan. Nah, tapi Pak, sama lagi nih Pak. Oke. Ya, misalkan kita pernah melakukan kesalahan gitu ya, dan itu dipandang rendah oleh seseorang gitu. Tapi kita udah berubah gitu ya. Ya. Tapi tetap aja nih karena ya itu udah tercatat lah dalam memorinya mereka gitu ya. Betul. Ya nggak bisa, lo kan udah praktik, apalagi sekarang wah kalau di sosial media gitu kan, wah apa yang kita lakukan sudah terekam, Iya. ada jejak digital. Jejak digital. Mau sebaik apapun kita di masa depan, tapi pasti ada tuh Pak. Iya. Yang sebelumnya itu yang udah kita lakukan. Nah gimana tuh Pak? Iya kan, kalau gini menarik ini. Nah, meskipun ada jejak digital, perbaiki diri dan telah nyata perbaikan itu. Saya mau katakan, manusia itu tidak lebih dari Tuhan, jadi hati-hati. Kenapa? Karena begini, di dalam Mazmur sendiri kan dia berkata, sejauh timur dari barat, dia sudah menguasa kita. Bahkan dia melupakan, dia saja melupakan gitu. Semenjak kita mengaku, semenjak kita memperbaiki diri, semenjak kita menyerahkan diri, responi dia, semenjak itu dia sudah selesai dengan masa lalu kita. Kenapa kita belum selesai? Kenapa orang lain belum selesai? Itu gimana Pak? Maksudnya cara kita menyikapi orang itu gimana gitu? Yang penting selesaikan dengan diri kita dulu, bahwa saya dengan Tuhan sudah selesai. Dan sekarang waktunya untuk saya menyatakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan saya. Itu pertanggungjawaban kita itu pertama adalah kepada Tuhan dia. Jadi kalau Tuhan sendiri menganggap bahwa waktu itu dia sudah selesaikan dengan saya, dan hari ini kau lihat episode yang dia masuki sekarang adalah episode baru. Itu lalu, dan dia sudah menyesali, dia mau memperbaiki. Saya saja memberikan kesempatan karena saya mengampuni dia. Kenapa Anda tidak? Padahal Anda adalah ciptaan saya juga, yang sama dengan dia. Nah, jadi persoalannya adalah bagaimana kita dengan Tuhan. Kita mengenal itu, kita mengerti itu baik-baik, mendalami itu baik-baik. Saya terlalu yakin kita tidak akan terganggu. Yang penting tadi ya, sudah terbaharui. Jadi teladan. Iya, jadi teladan. Gak usah pusing kayak begitu, benar. Karena saat nanti pertanggungjawaban kita bukan dengan mereka. Iya dong. Iya betul. Pertanggungjawaban kita dengan Tuhan. Itu yang menjadi masalah. Ya sudah, konsisten dengan perubahan itu. Karena dalam perubahan itu engkau akan jadi berkat. Karena bukan engkau yang menaiki yang membuat engkau itu dipromosi, tapi Tuhan yang melakukan. Yes, amin. Wah, makin seru ya e-commerce. Iya. Ya, lanjut nih Pak. Oke. Karena waktu yang terbatas kita lanjut ya. Boleh, silakan. Oke, bagaimana keluar atau mungkin tidak terjerumus kali ya ini di dalam situasi atau lingkungan yang membuat kita akhirnya emosi, lingkungan yang emosional. Nah, yang akhirnya itu akan menjadi penyakit hati. Nah, ini tulisnya maksudnya mungkin sakit hati, baper gitu kali ya Pak, yang akhirnya membuat kita baper apabila kita ada di dalam situasi tersebut. Oke, dari pertanyaan ini tadi saya simak di bagian awal seolah-olah kita ulang coba. Bagaimana keluar Nah,
bagaimana keluar? Seolah-olah kita sudah ada di dalam. Iya. Tapi di bagian terakhir, ya, seolah-olah kita baru mau masuk ke dalam. Oh, iya. Oke, begitu ya? Iya, Begitu iya. ya? Oke, saya jawab dua lagi. Kalau sudah ada di dalam, ya, Iya. sekali lagi, kalau sudah ada di dalam, ya, harus keluar. Harus keluar. Caranya gimana, Pak? Nah, keluar, ya, sekali lagi, kalau hal tersebut sudah menjadi bagian dari hidup kita, jadi kita ada di dalam, Iya. harus kita keluar. Itu keputusan. Itu prinsip, jangan jadikan pilihan. Oh, iya. Iya. Keluar dari komunitas seperti itu adalah prinsip, jangan jadikan pilihan. Bukan pilihan. Iya, bukan pilihan, jangan keluar deh, keluar deh. Sampai hitungin kancing baju, keluar deh. Nggak perlu. Pokoknya kalau kita sudah tahu itu, keputusannya adalah keluar, dan itu prinsip. Nah, 1 Korintus, coba lihat 1 Korintus 15 ayat 33. 13 ayat 15 ayat 33. Oke. Ya, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merupakan kebiasaan yang Ya udah, jadi itu prinsipnya. Ya, pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik. Ayat 24. Ayat 34, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Iya, jadi sadarlah kan berarti kan dia harus keluar dong. Kalau sudah terlanjur nyemplung, sadar bahwa itu nggak baik, segera keluar. Keluar adalah prinsip, bukan pilihan. Ya. Keluar. Ya. Tapi kalau seandainya dia belum, ya, dan Baru mau. ya yang 33 itu, Oh, ya. Jangan coba-coba masuk. karena pergaulan yang buruk. Karena pergaulan yang buruk merusakan kebiasaan yang baik. Jangan diubah ya Pak, jangan diganti ya. Benar. Pergaulan yang baik merusakan. Benar, jangan diganti. Gitu. Nah, ini juga yang terjadi pada si Yusuf perjanjian lama. Keteladanan kita bisa ambil dari dia, di mana dia ada di dalamnya. Prinsip kita bisa ambil. Dia ada di dalamnya dan akhirnya dia tahu bahwa itu buruk, Ya. dia keluar. Coba terakhir untuk bagian ini, Kejadian 39 ayat 8. Kejadian 39 ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Dia menolak dan dia pergi. Dia bukan lagi tempat ya, dia lari meninggalkan istri tuannya. Menegaskan tentang apa ini sikapnya dia? Menolak. Nah, saya senang dengan kata menolak itu. Menolak itu kata kerja. Tapi kata berdaya sendiri itu adalah sampah. Jadi maksudnya apa? Apa yang terjadi di depannya si Yusuf, baginya itu adalah sampah yang perlu dibuang, yang perlu ditolak, yang nggak perlu dipakai. Nah, kalau kita menganggap bahwa komunitas itu akan menghancurkan kita, itu adalah sampah, tidak boleh dipakai. Yang ada apa? Dibuang. Nah, bagaimana cara melepaskannya? Segera keluar. Itu saja. Harus punya prinsip. Ya, dari e-commerce dimanapun berada, kau yang remaja pemuda, saya mengerti. Ya, karena pernah kan. Tapi kita harus punya prinsip. Prinsipnya apa? Ya, seperti Yusuf. Yusuf itu muda loh. Iya, tapi dia jadi teladan. Apa itu? Dia ambil keputusan karena dia tahu bahwa itu tidak baik. Segera keluar. Itu prinsip. Bukan pilihan. Oke, baik, Komers, luar biasa sesi kita yang pertama. Ya, sebelum kita masuk, nah ini kita mau ikutin dulu nih Pak, karena kita mau memuji Tuhan. Jadi kita akan masuk sesi berikutnya setelah pujian ini. Nah, saya yakin juga pujian ini akan memberkati setiap dari Komers yang menyaksikan. Dalam segala rencana-Mu Tuhan, semua indah adanya. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang
percayalah hanya kepadanya. Di dalam segala perkara, kami tahu Tuhan rencana-Mu indah. Mari dari Komers. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Amin. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kamu percaya Tuhan tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Haleluya, pujian yang luar biasa. Pastinya dari Komers terberkati dari pujian yang sudah dinaikkan ya. Ya, dari Komers kita akan masuk dalam sesi 2. Ya, mungkin dari sesi pertama tadi dari Komers ada yang siapin teh nih sama cemilan juga. Yuk kita mau minum bareng Pak. Yuk, seruput lagi ya Pak. Seruput lagi Pak. Kita akan membahas banyak pertanyaan nih Pak, masih banyak. Yuk kita seruput teh madu. Seruputnya e-commerce. Sama. Benar ini. Sedap. Bau madunya ya. Ini madu asli ya. Iya Pak, madu asli. Rasanya juga ada kan Pak, bukan bau-baunya doang kan Pak. Aroma dan cita rasa madu. Cita rasa madunya. Ya, oke, mungkin dari orang sudah tunggu-tunggu nih Pak. Aduh mana nih ya pertanyaan saya kok belum dijawab-jawab. Ya kalau belum juga nanti mungkin kesempatan berikutnya. Iya ya. Oke. Ya, oke. Kita lanjut ya Pak. Ya. Nah, yang tadi itu masalah dengan diri sendiri atau masalah terhadap diri sendiri, tapi secara umum. Nah, sekarang ini akan masuk di dalam temanya Pak, menyerah sebelum melangkah. Akan lebih dalam lagi nih Pak, berkaitan dengan tema. Oke. Pertanyaan yang berikutnya, dalam hidup manusia pasti akan selalu ada pergumulan dan persoalan hidup. Iya. Ada yang menanganinya dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Oke. Ada juga yang bergumul sendiri hingga akhirnya memilih untuk mengakhiri kehidupannya. Nah ini masuk di dalam, masuk juga di dalam kategori menyerah kan ya Pak? Iya. Menyerah sebelum langkah. Nah manusia dalam dunia ini tidak mungkin terlepas dari masalah. Ya itu kita tentu tahu semuanya ya. Iya, makanya level komitmen kita menghadapi masalah. Memang nggak bisa lepas dari masalah. Iya. Nah pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka lebih memilih untuk menyakiti diri dan bunuh diri? Nah tunggu Pak, satu lagi juga. Kenapa bisa kalau nggak bunuh diri? Kenapa
bisa terjadi depresi, stres, atau kelainan sosial. Mungkin kelainan sosial ini yang menyendiri kali ya Pak, nggak mau ikut lagi dalam pertemuan-pertemuan seperti itu. Nah, Iya, bahkan sampai nanti akhirnya dia bisa melakukan hal-hal yang menyakiti dirinya. ya itu dia kasih contoh juga. Misalnya masalah yang kenapa anak muda merespon itu ya dengan melakukan self harming gitu, menyakiti diri sendiri. Oh, self-hati ya, self-hati. Nah, ya ujung-ujungnya sih memilih mengakhiri hidup juga sih. Nah, itu gimana tuh? Tadi yang pertama, apa? Pertanyaan. Apa yang menyebabkan mereka lebih memilih untuk menyakiti diri sendiri? Apa yang menyebabkan? Gitu ya. Sampai mereka menyakiti diri sendiri. Yang bahkan akhirnya mungkin mereka mengakhiri hidup. Atau kalau nggak mengakhiri hidup ya depresi, stres seperti itu. Tapi sebenarnya kalau menyebabkan mereka itu menyakiti diri sendiri, bahkan mengakhiri hidup, yang pertama depresi. Karena depresi, saking depresinya, akhirnya dia menyakiti diri, bahkan bisa mengakhiri hidup. Nah, depresi ini kan biasanya akhirnya manifestasinya atau wujudnya itu adalah murung dan menutup diri. Gitu. Itu orang depresi. Ya, yang sudah depresi, dia murung dan kemudian dia menutup diri. Nah, kalau sudah dia murung terus menutup diri ini repot. Ya. Bahkan orang depresi ini dia berpikir bahwa tidak ada yang sayang dirinya lagi. Ya, jadi untuk apa dia hidup? Gitu. Jadi dia akhirnya bisa menyakiti diri, bahkan dia bunuh diri. Depresi ini juga akhirnya dia bisa menyesali hidup. Makanya jangan depresi. Iya, karena nanti bisa seperti itu. Dan akhirnya ujung-ujungnya orang depresi adalah dia berpikir bahwa mati tidak ada yang rugi. Iya. Kalau saya mati nggak ada yang rugi kok. Tuh, iya. Nggak ada yang sedih juga. Iya, karena memang nggak ada yang sayang sama dirinya. Itu pikirannya dia. Jadi kalau tanya apa penyebabnya, ya bisa jadi karena depresi. Iya. Kemudian juga ada karena impulsif, sikap impulsif atau dorongan kata hati. Dorongan kata hati ini sebenarnya tidak buruk-buruk juga. Tapi yang sangat dikhawatirkan kalau didominasi atau terbangun pikiran yang negatif. Dorongan kata hati kalau dari pikiran yang negatif ya apalagi habis nonton sesuatu atau dengar. Iya, jadi orang impulsif itu ngeri, ya. Dia bila dibarengi dengan pikiran yang negatif biasanya menjadi ceroboh. Ya, ceroboh dan cenderung nekat. Makanya coba perhatikan, dia mungkin diam terus kemudian ada satu kejadian, dia langsung ambil apapun juga, mau nyakiti dirinya, nyakiti orang lain. Bahkan tidak jarang coba perhatikan itu, bentur-benturin kepalanya di tembok. Iya, yang ngeri itu ambil benda tajam terus nyayatin. Iya, self-harm. Itu orang yang impulsif. Itu bisa menyebabkan akhirnya menyakiti diri dan lebih-lebih bisa mengakhiri hidup. Nah Pak, tapi kalau yang sesi pertama tadi tuh kayaknya kita masih bisa keluar dari masalah itu dengan kemampuan sendiri. Maksudnya ya juga dengan juga itu ya berdasarkan firman Tuhan. Maksudnya kalau orang yang sudah depresi dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya kayaknya udah nggak bisa gitu ya Pak. Nah, masalah ini diri sendiri udah nggak bisa menangani lagi. Iya, dia tidak bisa kendaliin lagi. Iya. Karena dia bingung ini, apa yang terjadi pada saya? Dia juga dia bingung. Gitu. Ya, tapi nanti sampai ke sana. Yang berikutnya adalah karena masalah sosial. Mungkin dia tidak berniat untuk menyakiti dirinya. Dia hanya karena itu impulsif aja, maksudnya depresi aja. Tapi tidak berniat sama sekali untuk menyakiti diri. Tidak berniat sama sekali mungkin atau tidak pernah terbesit untuk dia mengakhiri hidup, tapi karena masalah sosial. Apa itu? Dibully. Iya benar. Ya kan dia sudah tertekan terus kemudian dibully. Ya. Mungkin aja orang itu nggak ada masalah ya Pak. Ya. Tapi karena dibully terus karena tekanan sosial
itu ya? Ya, atau dihianati, Ah, dikucilin. iya, iya. Ya, dihianati ini ngeri nih kalau dihianati kan dihianati dalam percintaan. Ya, dia sudah impulsif, ya. Terus kemudian dia juga depresi, menutup diri, Iya. tidak mau berbagi dengan orang, dihianati pula. Oh, akhirnya udah bisa dia menyakiti diri atau mengakhiri hidup. Bisa juga yang lain, Apa tuh? karena filosofi tentang kematian. Jadi gini, ya ini sampai kematian ya, jadi bukan menyakiti lagi sampai ke kematian. Bahwa ada yang berpikir bahwa orang yang bunuh diri itu bukan ingin mengakhiri hidup, Oh. tapi ingin mengakhiri penderitaannya. Oh, iya. Jadi saya ini bunuh diri, saya akan bunuh diri, kamu harus bunuh diri. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya kamu bunuh diri itu bukan untuk mengakhiri hidupmu, tapi untuk mengakhiri persoalanmu. Filosofi tentang kematian keliru. Sama ini tuh Pak yang ada yang mati apa? Oh iya, suntik mati atau apa namanya kan sudah menderita penyakit. Nah itu juga, itu masih pro dan kontra. Itu mungkin di lain hal nanti kita bisa bahas. Tapi intinya kalau tanya penyebab ya itu. Nah yang kedua adalah kenapa bisa terjadi itu kan tadi benar nggak? Nah coba pertanyaannya. Iya, apa yang menyebabkan mereka lakukan itu tadi dan kenapa bisa terjadi? Ya itu Depresi. karena kenapa itu bisa terjadi bagi orang yang lakukan itu adalah cara yang paling efisien untuk mengatasi stresnya. Bagi dia, ya dia kenapa bisa lakukan itu? Ya karena dia mengatasi stres. Ya, dengan begitu dia bisa mengatasi stres. Ya, atau bisa jadi karena dia mengalami pelecehan seksual pada waktu masa kecil. Oh iya. Itu juga bisa terjadi. Apa maksudnya bisa menjadi Jadi trauma gitu ya Pak? betul. Terus kemudian hal itu terjadi juga karena bentuk kebenciannya dia ya, terhadap diri sendiri. Iya. Rasa saya orang gak berguna kan? Iya. Kayak di film-film sinetron gitu loh kan? Apa sinetron apalah namanya ya? Drakor. Saya ingin ya, terus di ujung jurang itu saya ingin habisin hidup saya. Saya nggak mau lagi lihat hidup. Saya nggak mau lihat mukanya gitu. Akhirnya dia mati. Ya karena itu bentuk kebencian terhadap diri sendiri. Atau dikarenakan melampiaskan emosi, apa rasa sakit atau tersakiti. Ya biasanya putus cinta itu banyak loh, yang membuat akhirnya orang melakukan hal tersebut. Nah, pertanyaannya atasinya ini gimana? Iya itu Pak. Yang tadi, Caranya gimana? cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya. Nah, yang pertama di sini adalah kita harus cari tahu dulu penyebabnya. Kalau belum dia bunuh diri, hanya menyakiti diri, ya kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Karena tidak mungkin kita akan mengobati tanpa mengetahui penyebabnya, akar masalah. Jadi kita harus cari tahu dulu. Atau nggak usah banyak. Pada saat kita sudah mulai melihat ada indikasi kepada orang tersebut sebelumnya menyakiti diri, terlanjur menyakiti diri, ya udah kita dekatin. Makanya di dalam komunitas tidak terkecuali Daikom, saya anjurkan kalau bisa ada yang namanya mentor. Iya, jadi jangan hanya datang duduk dengan pulang, datang duduk dengan pulang. Nanti besar dewasa sampai terlibat di dalam berbagai organisasi, begitu terus datang duduk dengan pulang, datang duduk dengan pulang. Tidak ada jiwa kepekaan terhadap sesama. Harus ada mentor supaya mementoring gitu. Ini bagaimana kabarnya? Karena ada orang yang mau, ada orang memang yang tidak. Nah, orang yang tidak itu bukan berarti mereka tidak mau. Bisa jadi ada kendala-kendala khusus. Itu tidak bisa kita langsung pensar sama mereka. Oh tapi tenang aja Pak, di Daikom ada kecil seperti itu. Oke, ya percaya. Ya, percaya. Oke, apalagi kan ketuanya kan, Kak Riki, Manula. Pasti dipantau setiap. Iya, dipantau. Oke, baik. Jadi tadi yang pertama mengatasinya adalah cari tahu dulu penyebabnya. Yang kedua, ya berceritalah kepada orang yang tepat, yang dapat dipercaya, tapi plus rohani. Rohani belum tentu apa yang disampaikan itu benar. Iya. Ya, maksudnya 100% benar. Iya. Ya, tapi pasti rohani.
Penting rohani dulu. Kalau nggak rohani biasa cuma buat nenangin sesaat doang kayaknya itu Pak. kosong deh, gampang. Hati tetap kosong. Iya. Tapi harus rohani, makanya harus tepat, dapat dipercaya, rohani. Iya. Supaya apa? Supaya apa yang diinformasikan itu benar tepat. Iya. Nah, untuk itu semua hal yang tadi saya sampaikan harus didasarkan pada Matius. Wih, apa? Nah, kita tutup dengan firman Matius 11 ayat 28. Coba kan dibaca. Matius 11 ayat 28. Sambil saya suruh punya. Oh ya boleh Pak, silakan. Demikian firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Benar nggak tuh Pak? Matius ya? Iya, Matius 11 ayat 2. Oh, 28 astaga Pak. Ya, apa-apa. Saya nggak terkaget-kaget karena saya tahu isinya gitu. Tadi Iya. saya nggak fokus lihat Bapak minum. Iya ya. Iya, maaf ya dari Pak Mas ya. Matius 11 ayat 28. Ini jadi kenapa bahas-bahas Sodom tadi ya? Ya, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, tapi 30. Sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Iya. Ya untuk itu e-commerce, kalau ada ya dari antara e-commerce mulai mengalami indikasi depresi, ya kemudian ada masalah-masalah sosial, ya, iya self harming ini, mulailah waspada. Ya, bagaimana caranya? Tadi kenalilah dulu, ya penyebab masalahnya. Yang kedua, datang pada orang yang tepat. Dalam kerangka apa? Matius 11 ayat 28. Supaya apa? Supaya orang itu bisa membawa kita kepada sumber yang tepat, yaitu apa? Kristus Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu dia berkata bahwa marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu. Letih lesu di sini bukan bicara tentang fisik, tapi jiwa, roh, batin kita yang letih, yang lesu, pikiran yang mumet, yang sudah tertekan atas bawah kiri kanan. Itu bawa kepada Tuhan. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Akhirnya membuat engkau itu kayak seperti tertekan habis-habisan dan membuat engkau bisa menyakiti hati, menyakiti dirimu dan mengakhiri hidup. Datang kepada Dia. Kenapa? Kepada Dia karena Dia ya rendah hati dan lemah lembut. Dia rendah hati, Dia mau ya turun dan kemudian memberikan pengertian kepada Anda. Lemah lembut. Dia mungkin pada saat menyampaikan kepada Anda dalam kondisi seperti itu, dia tahu kondisi yang paling tepat, komunikasi yang paling tepat untuk diinformasikan kepadamu. Seperti apa dia pakai? Apakah dengan cambuk? Ya. Apakah dengan elusan? Dia tahu karena dia lemah lembut. Kata lemah lembut itu menarik. Dia melakukan sesuatu pada tempat yang tepat, waktu yang tepat, kepada orang yang tepat. Itu. Aduh, ini seru ya Pak. Sebenarnya adalah gizi tapi, aduh seru ini Pak. Maksudnya gini Pak, singkat aja Pak. Misalkan kalau orang yang seperti itu sedang depresi atau ingin mengakhiri hidupnya, biasanya Pak mau dikasih tahu apapun, apalagi firman tuh nggak masuk Pak. Ya makanya ini kembali kepada orang tersebut. Nah kan dia bilang bagaimana mengatasinya. Iya. Nah harus ada dari orang tersebut. Nah kita pun sebagai mentor ya, atau pendampingnya dia, jangan bersifat menggurui. Iya. Jangan. Ya. Makanya ada teknik-teknik pertanyaan. Ya. Kan ada salah satu contoh. Ya. Dia melakukan kesalahan, saya melakukan kesalahan ke KTB. Terus kemudian KTB sakit, tersakiti. Ya sudah itu aja mau baper. Nah, sikap itu tidak baik. Tapi kalau dia keluarkan pernyataan gini, oh ya, kamu tersakiti ya, berarti nanti di kemudian hari saya nggak akan ulang lagi. Maafin saya ya. Itu lebih enak kan daripada baperan. Itu aja baper. Iya. Itu ada cara-cara komunikasi. Nanti kita bahas berikutnya. Ya, seperti itu. Oke, e-commerce. Ya, kita lanjutkan ya Pak. Boleh. Ya.
Nah yang tadi itu kan menyerah dalam hidup. Nah ini menyerah akan keinginan atau harapan yang seperti itu, impian. Nah, Oke. dalam Amsal dikatakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tetapi salah satu masalah yang dihadapi anak muda yaitu takut dengan masa depan yang belum pasti, termasuk karir ya atau pekerjaan yang sama ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk meyakinkan bahwa masa depan itu sungguh ada? Bagaimana caranya kita meyakinkan diri sendiri ya. bahwa masa depan itu ada? Iya. Pertanyaan jawaban saya, respon yang simpel begini. Tidak tahu bahwa hari ini adalah masa depan dari hari lalu. Sadar nggak, Mas, bahwa hari ini engkau ada itu adalah masa depan dari hari lalu. Engkau tidak terpikirkan masa lalu dari apa pada waktu engkau ada di masa lalu. Engkau tidak akan terpikirkan bahwa engkau akan nanti mungkin ya terbesit bahwa engkau bisa nanti jadi bisa menduduki level SMA, level SMP. Pada waktu SMP mungkin engkau tidak memikirkan, belum memikirkan itu. Pada waktu SMP ke SMA engkau belum memikirkan itu. SMA ke kuliah juga demikian, kuliah ke kerja juga demikian. Engkau tidak pernah. Tapi hari ini di mana posisimu berada, itu adalah masa depan dari masa lalu. Nah kalau sudah begitu, masa sih kita tidak yakin bahwa ada masa depan? Itu dulu kan? Bahwa masa ini adalah masa depan dari masa lalu. Oh mungkin gini Pak, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang lebih baik. Oke. Alkitab saja mencermin tentang itu. Kenapa kau ragu? Alkitab itu bukan buatan tangan manusia, tapi tangan Allah yang tahu tentang masa depan. Tangan Allah yang berada ya dan berkuasa, berdaulat di dalam kekekalan. Tangan Allah yang di luar daripada segala aktivitasmu sehingga dia bisa pantau masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Kenapa kurang? Kecuali Allahmu itu adalah Allah yang tidak jelas. Iya, benar. Tapi kalau Allah dari Allah saya adalah Allah yang jelas, Allah yang menciptakan langit bumi serta sebaliknya, Allah yang menebus kehidupan kita, Allah yang berfirman bahwa Dia merancang hari-hari depan yang penuh harapan. Percayalah sama Dia. Yakinlah. Ya. Kalau Alkitab ada tulis, kenapa kita ragu? Sekarang tinggal kita saja. Ayo, ya, berkata bahwa ya Tuhan, malam ini saya tahu, saya yakin bahwa ternyata ada tertulis dalam Alkitab. Firman Tuhan ya dan amin. Kalau sudah begitu, berarti untuk apa lagi kita ragu? Iya, itu begitu. Oke, berarti terjawab ini, selesai. Berarti nggak perlu ragu lagi ya, Rick? Nggak perlu. Iya. Oke. Ya, nih pertanyaan terakhir ya Pak, karena waktunya juga yang sudah terbatas. Oke, masalah yang sangat sulit untuk dihadapi adalah bermasalah dengan diri sendiri. Ya, dari tadi juga kita membahasnya tentang diri sendiri sih Pak. Di mana setiap apa yang sudah direncanakan dalam kehidupan itu gagal dicapai, bahkan lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Dan sampai saat ini tidak ada pencapaian apapun. Diremehkan orang, ini contohnya ya Pak, diremehkan orang yang tadi dipandang rendah, merasa malu, diomongin orang, semua mata tertuju ke diri kita, merasa diri tidak layak, dan itu membuat kita akhirnya banyak memikirkan hal-hal yang tidak baik gitu ya Pak. Dan perasaan juga terbawa jadinya, campur aduk, tidak jelas. Menerima kenyataan dan keadaan diri sendiri itu sangat sulit. Jadi, apa yang harus dilakukan atau diselesaikan terlebih dahulu? Rombak konsep yang lama. Rombak semua. Bangun gambar diri yang baru. Wow. Tapi kalau sudah gimana? Rombak jalan satu-satunya itu. Rombak gambar konsep yang lama dan bangun gambar diri yang baru. Pertanyaan, gambar diri yang baru seperti apa? Saya adalah pribadi yang dikasihi Allah, yang dihargai Allah. Saya adalah segambar dan serupa dengan Allah. Segambar serupa waktu itu saya sudah sampaikan bahwa kita adalah representatif dari Allah.
Sehingga pada waktu dunia memandang kita, dunia tahu bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Oh, berarti mindsetnya di Iya, makanya tadi saya bilang, robah konsep yang lama, buat bangun gambar diri yang baru. Yes. Seperti apa itu? Yang tadi. Ya. Bahwa sekarang ini saya adalah ciptaan Allah. Ya. Saya dibuat oleh Allah untuk apa? Pekerjaan-pekerjaan yang baik. Iya. Ya. Masa lalu memang seperti itu, tapi masa depan berbeda. Jangan bawa masa lalu ke masa depan ini, masa sekarang. Karena kita semua punya masa itu. Saya mau kasih contoh, Bill Gates. Siapa yang gak kenal dia? Hari ini dia menjadi pribadi yang kontroversi. Tapi jangan kita lihat kontroversi, bagaimana pengabdiannya kepada bumi. Ya. Bagaimana hartanya luar biasa. Bagaimana dia dikenal sebagai bukan hanya pribadi yang mungkin akhir-akhir ini menjadi kontroversi, tapi dia adalah pribadi yang boleh dikatakan sukses. Tapi tahukah saudara bahwa dia dulu di pendidikan di SD itu nggak pintar-pintar. Iya. Tapi hari ini kau lihat, kenapa? Karena ada titik balik. Dia rombak semua yang lama dan dia bangun sesuatu yang baru. Orang terkaya keberapa gitu ya Pak? Iya. Pernah dengar Thomas Alva Edison? Iya, tentu. Bagaimana dia terima, orang tuanya menerima surat cinta dari gurunya? Surat cintanya itu gak enak. Anak Anda itu yang gak berprestasi. Anak Anda ini idiot. Tapi pada waktu dia menerima surat itu, kemudian Thomas bertanya, itu surat apa? Enggak, guru bilang kau hebat. Karena memang pada waktu itu dia tidak bisa itu. Tapi orang tuanya punya peran untuk mengubah semua itu. Jadi memang yang lama itu harus dirombak, baru dibangun yang baru. Ya. Sepanjang yang lama itu tidak dirombak, maka yang baru itu tidak akan pernah datang. Dia akan terbawa-bawa terus. Ya. Jadi firman Tuhan bilang, engkau adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Ya. Sekarang baru. Yang lama, ya ingat sebelum Daikomas dimanapun berada. Engkau tidak mungkin dapat memperbaiki masa lalu. Iya. Daikomas dimanapun engkau berada, saya ulangi kalimat ini. Engkau tidak mungkin dapat memperbaiki masa lalu. Untuk itu kenapa kau menyesal dengan masa lalu? Rombak itu, bangun yang baru. Tapi ingat, engkau dapat memperbaiki apa yang harus dilakukan untuk masa depan. Haleluya, luar biasa. Oke, kayaknya cukup Pak. Itu Ya, saya juga cukup. Sangat jelek gitu ya Pak. Luar biasa. Mungkin ada close statement nih Pak sebelum kita tutup sesi ini. Iya, masa depan ada. Karena itu, pada saat ini lihatlah masa depan itu dan alamilah masa depan itu. Amin. Jangan menyerah, karena menyerah tidak akan membuat engkau dapat merebut dan mengalami masa depan yang Tuhan sediakan. Ya. Saudara, yang paling gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba. Ya. Menyerah sebelum langkah ya. Ya, menyerah sebelum melangkah, itu adalah orang yang paling gagal. Tapi kalau engkau melangkah terus kemudian gagal, terus melangkah lagi, engkau bukan orang yang gagal. Jadi semua berkati. Haleluya. Ya, Daikomas, kita sudah ada di penghujung dari sesi pada hari ini. Sebelum kita tutup, saya mau menyampaikan sedikit pengumuman. Sabtu depan tidak ada Daikom karena kita akan bertemu di rangkaian Pasca Kristus Yesus Virtual Retreat Zoom. Oke, jadi Daikomers yang sudah mendaftar jangan lewatkan ya. Nah, itu rangkaian Paskanya dari hari Jumat sampai hari Minggu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan tutup dalam doa. Saya minta setiap pastor tutup kita dalam doa dan berkati doa. Kita berdoa ya Mas. Pada surgawi di dalam nama Tuhan kami bersyukur untuk malam ini. Bincang-bincang dalam STM ini. Kami terlalu yakin Engkau hadir, Roh Kudus-Mu menuntun. Sehingga membuat kami mengerti apa yang menjadi maksud-Mu. Tuhan, hal ini akan sia-sia tatkala kami tidak menindaklanjutinya dalam kehidupan kami.
sebagai pemuda remaja, biarlah kiranya dimanapun berada kami mau meresponi apa yang menjadi isi hati Tuhan di malam ini, sehingga kami menjadi remaja pemuda para Daikomers yang tidak menyerah sebelum melangkah. Terpuji Allah, kami terlalu yakin doa yang pendek ini ada kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Roh Kudus menerangi, mendampingi kami, sehingga kami semua sanggup menjadikan hidup remaja pemuda kami Daikomers semua dinamis di hadapan Tuhan. Bukan karena kuat dalam kami, tapi karena Tuhan dan terang firman Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Akhirnya, untuk STM pada malam hari ini, biarlah kiranya Engkau memberkati keseluruhan dari kegiatannya, acaranya. Dan di akhir ini, biarlah kiranya Engkau berkenan memberkati Daikomers di mana berada. Daikomers yang dicintai Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan, tengah-tengah kedua belah tanganmu dan terima berkat. Allah Abraham, Ishak, Allah Yakub, Allah Halim, bumi serta segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya sekali-kali tidak, pada saat ini memberkati engkau. Di dalam berkat engkau akan mengalami kekuatan, sukacita, damai, bahkan kesanggupan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai Dia datang menjemput engkau yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat ini termeterai. Engkau Daikomers dimanapun berada, mari bersama-sama engkau kalau mengaminkan ini bersama saya katakan, amin. Iya, Pastor, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Sama-sama. Jangan bosan-bosan ya Pak jawab pertanyaan. Iya, senang sekali. Ya, Tuhan berkati Pak. Sama-sama kembali. Sampai jumpa Daikomers, saksikan secangkir teh madu di sesi berikutnya dengan tema yang menarik lainnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia perisai dan perlindunganku. Haleluya. Kita puji namanya bersama-sama. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk soalaku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Hanya Dia gunung batu kita. Amin. Mari ya Daikomers, kita bertepuk tangan bersama-sama karena Tuhan Yesus baik. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku.